bisnis kelas batik air. Alright, jadi kayaknya ini tuh pecah rekor banget sih flight domestik termahal. Aku mau nggak mau spend 6,5 juta untuk flight 1,5 jam doang domestik. Oh my god. Karena lebaran plus kehabisan tiket, karena biasanya tuh kayak nggak nyampe 2 juta gitu loh walaupun pakai bisnis kelas. Walaupun waktu boarding tuh tinggal 15 menit lagi, karena nggak mau rugi aku sempetin makan di lounge-nya. Ini tuh kayaknya ada ayam black pepper deh, sama juga pakai sambal. Terus aku juga mau cobain cake atau bolunya. Cuma aku juga pengen makan buburnya sedikit aja deh. Ini pengen aku racik dulu. Sebenarnya ini tuh nggak banyak pilihan ya, kayak cuma ini doang makanannya, tapi ya lumayan lah. Oke deh, jadi langsung kita cobain satu-satu. Nah yang pertama ini tuh ada nasi ayam black pepper. Kalau nggak salah menurut aku ini tuh rasanya lebih kayak ke ayam kecap, cuma ada black peppernya yang lumayan strong. Rasanya tuh sebenarnya lumayan manis, tapi nggak yang manis banget ya, tapi juga ada rasa nusuk-nusuk ladanya gitu. 8,5/10. Lanjut, mari kita cobain buburnya. Buburnya jujur aja walaupun sederhana kayak gini, tapi kayak bubur abang-abang gitu loh, jadi rasanya bener-bener enak. Karena kuah kaldunya enak dan kondimennya juga lumayan banyak, plus juga sambalnya pedes. Aku suka 8,5/10. Lanjut, aku juga pengen cobain bolu atau cake-nya. Ini sebenarnya bolu rasa vanilla aja, tapi di atasnya dikasih krim sama keju, sama ada potongan kacangnya sedikit. Kalau yang roll cake itu mirip juga, cuma ada slice strawberry, jadi kayak ada lebih asam segarnya. Jadi overall aku juga suka 8,5/10. Pas aku mau ambil minuman, ternyata ada ice cream juga dong. Akhirnya aku cobain dia yang ice cream coklat. Aku rasa tuh beneran dark coklat pahit gitu, jadi kayak nggak terlalu manis, bahkan manisnya tuh sedikit banget. Cuma teksturnya tuh lebih kayak ke es serut. Jadi ya oke lah ya, 8/10. Oke deh, akhirnya boarding juga. Terus aku ditanyain mau ayam mentega atau rica-rica, aku pilih rica-rica. Lalu ini aku juga pengen cobain bolu muffin rasa pandannya, dan ternyata ini juga enak, wangi, ada kismisnya, moist, nggak kering sama sekali. 8,5/10. Nah ini aku cobain main course-nya, walaupun ini diterjang turbulence ya. Sebenarnya aku tuh selalu deg-degan apalagi kalau misalnya flight sendiri, cuma tetap stay cool dan berdoa, karena ya udah kalau misalnya di atas mah pasrah aja. Untuk makanan besar sih menurut aku ini rasanya enak ya, kayak ayam gulai, cuma kan kayak rica-rica itu biasa pakai kemangi, ini tuh nggak ada kemanginya. Terus ada sayur timun, wortel sama jagungnya, menurut aku ini juga enak, aku suka 8,5/10. Oke deh guys, jadi segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan serba mie pedas selama lebaran. Alright, jadi hari itu pengen makan mie yang pedes-pedes lagi. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah yang pertama, setelah lebaran tuh aku pengen banget makan mie gaga yang jalapeno. Padahal aku bener-bener secinta dan sesuka itu loh, tapi udah lama banget gak makan. Nah ini tuh kok ada pangsit nih mercon, jadi ini pengen aku goreng aja, masukin juga bawang goreng. Rasanya tuh menurut aku mirip-mirip kayak kari, cuma jauh lebih flavorful. Dan yang pastinya pedes banget sih ini. Tapi tenang aja, pedesnya tuh masih sangat bisa dinikmati. Kira-kira mie instan pedas favorit kalian apa? Coba komen di bawah biar aku bisa cobain juga. Jadi dari aku ini 10/10. Lanjut, by the way ini aku beda-beda hari ya. Ini tuh aku dibawain sama temen aku, katanya di sini mie chili oilnya enak. Dan ternyata beneran enak guys. Rasanya tuh bukan hanya pedas chili oil aja ya, tapi juga ada bumbunya gitu. Bahkan ada sedikit asam-asam jeruk atau cukanya gitu. Sepertinya sih, cuma nggak tahu juga. Cuma ini kayak bumbunya tuh lumayan ngikat banget di mie-nya, dan mie-nya tuh enak ya, kayak keriting, kenyal tapi nggak terlalu banyak juga. Terus ada chicken katsunya juga, menurut aku juicy banget, dan dagingnya juga lumayan tebal-tebal. Aku suka ya, 9/10. Lalu itu kalau nggak salah lebaran pertama kita tuh pengen makan yang kuah-kuah, cuma tutup semua kecuali si John Kira ramen ini. Ini aku pesen yang spicy kara ya kalau nggak salah. Aku kira kuahnya tuh kayak nggak sepedes itu, tapi ternyata ini beneran pedes banget, woi. Gara-gara aku tambahin bumbu cabai lumayan banyak. Kuahnya tuh sebenarnya bukan tipe yang kental rich kayak ramen-ramen pada umumnya, tapi rasa karunya tetap enak. Terus mie itu tipe yang tipis-tipis halus, tapi nggak yang terlalu banyak juga. Ada buncis, ada juga telur, ada juga jagung. Jadi menurut aku nih oke lah, 8,5/10. Oke deh guys, jadi segini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bikin puding super jiggly 3 bahan untuk buka puasa. Alright, jadi hari ini mamaku tuh suruh aku buatin cemilan untuk buka puasa. Nah kebetulan kemarin aku lihat resep simple banget di FYP TikTok, jadi cus langsung aja kita buat. Nah yang pertama kita siapin dulu Quaker instant oatmealsnya. Ini aku timbang kurang lebih 50 gram. Ini bakal dicampurin dengan mom's recipe silky pudding. By the way ini aku pakai yang rasa taro ya. Setelah itu kita tambahin aja 500 ml air sampai udah mendidih kayak gini. Setelah itu tinggal kita masukin aja ke dalam wadah. Nah ini aku juga buat yang rasa coklat. Pokoknya sama aja cara pembuatannya. Tinggal masukin ke dalam kulkas sampai udah set. Nah ini di atasnya biar lebih enak aku pakein flash coklat sama flash vanilla, sama juga kita kasih topping buah biar segar kalian. Dan tada, udah jadi deh quickie silky. Lihat deh teksturnya lembut, jiggly banget. Kalau untuk rasa udah pasti enak dong. Ini sih snack tinggi serat, bikinnya cepat, rasanya nikmat. Kalian jangan lupa juga bikin kreasi quickie silky dengan mom's recipe silky pudding dan Quaker instant oatmeal, karena bisa menangin total hadiah jutaan rupiah loh. Untuk detailnya bisa cek di @momsrecipe_silky pudding. Jadi cus langsung aja cobain. Bye bye. Hari ini ayo kita cobain makanan di kereta Wush dari Bandung ke Jakarta.
Alright, jadi berhubung aku lagi di Bandung, lebih tepatnya di KBP sih. Sebelum balik ke Jakarta, aku pengen cobain kopi yang katanya hits banget di Bandung, namanya itu Little Contrast. Menurut aku sih ini kopinya lumayan wangi, tapi nggak terlalu creamy, dan jujur ini menurut aku lumayan manis ya. Jadi bagi yang nggak tahu suka kopi strong mungkin bakalan suka. Dan entah perasaan aku aja, tapi ini tuh porsinya lumayan sedikit, 7,5/10. Oke deh, ini akhirnya aku nyampe juga di stasiun Padalarang. Mau balik ke Halim, dan kebetulan udah nyampe juga nih keretanya. Terus karena cuma 30 menit, jadi kayak baru nyampe, aku langsung aja mau ke kantinnya. Ternyata ini tuh makanan dari Indomaret. Aku udah beli Xiaomi rasa ayam keju, beli milk tea juga, sandwich sama juga sosis. Oke, pertama aku nyobain sandwichnya karena aku sempat lihat katanya ini tuh enak. Rotinya karena juga baru dipanasin ya, jadi bener-bener lembut banget. Dan di tengahnya tuh kayak ada beef patty yang dikasih tepung panis, jadi kayak beef patty katsu gitu deh. Di tengahnya tuh juga ada kayak semacam salad gitu lah ya, ada kol sama mayonya. Terus si chicken katsu tuh kayak dikasih saus teriyaki atau mungkin soy sausnya manis gitu. Dan rasanya beneran enak loh, aku suka 9/10. Lanjut, aku juga pengen cobain milk tea Indomaret, dan ternyata ini juga enak banget. Oh my god, dari mana aja aku sama ini creamy banget, tehnya tuh berasa wangi. Bagi aku yang sweet tooth sih ini bagiku gak terlalu manis ya, dan ternyata juga ada kayak brown sugar jelly-nya gitu kalau nggak salah. 9,5/10. Lanjut, ini dia pemeran utamanya ya sebenarnya, si Xiaomi ayam keju ini. Oh my god, ini enak banget. Sebenarnya kayak cuankinya tuh ya udah sih kayak cuanki basic biasa aja. Ada soun atau bihunnya juga, tapi yang paling gong itu adalah kuahnya. Kuahnya tuh sebenarnya kayak pakai susu, dan rasa keju itu ada, cuma kayak nggak gitu strong, which is good karena kalau bisa terlalu strong malah aku enak ya. Dan biasa tuh aku gak terlalu suka kuah susu gitu karena menurut aku enak. Nah ini tuh enggak sama sekali, enak banget, gurih. Ya belum pernah cobain, harus cobain sih. 10/10. Lanjut, sebenarnya tadi tuh aku gak pengen beli ini, cuma kayak aduh gak bisa karena kayak sosis Indomaret keju tuh enak banget. Teksturnya tuh waktu dimakan kayak ada crustnya gitu kan, ngerti gak sih maksudku? Dimakan pakai Xiaomi ini loh, bener-bener perfect combo, enak banget. 10/10. Oke deh guys, jujur udah kenyang banget. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Aik temen aku beli bukaan di tempat langganan aku. Alright, jadi hari ini aku mau makan di tempat langganan aku. Berubah kalau sakit tenggorokan, jadi aku pengen makan yang kuah-kuah biar mendingan. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah yang pertama, kalau aku pengen makan yang kuah-kuah dan pengen makan miso ayam, biasa aku kesini, ini tuh namanya miso ayam Yogi. Emang tempat langganan keluarga aku, dan pasti banget aku selalu beli tahu isi mie-nya. Lanjut, aku juga selalu beli pukis sama pastel di sini. Namanya Pukis Intisari, dan kalau udah mau menjelang maghrib ini bener-bener rame banget orang-orang untuk beli bukaan. Sama terakhir ini tuh legend banget yang namanya tuh es cendol Pak Jenggot. Ternyata ini tuh udah buka puasa guys, jadi ini aku pengen batalin dulu di mobil deh. Oh iya, jangan lupa juga kan aku punya cooling pipe ya di tas. Nah ini dia nih andalan aku, obat sakit tenggorokan yang tinggal semprot. Untung aja aku lagi bawa cooling pipe, soalnya praktis, tinggal semprot dan efeknya cepat. Saya kecil jadi nggak makan tempat di tas aku. Bener-bener tenggorokan langsung plong banget. Kalian kalau mau coba bisa beli di apotek terdekat ya. Nah nyampe rumah langsung aja jadi kita sikat karena udah lapar banget. Pertama berbukalah dengan yang manis-manis. Ini channel bener-bener legend banget. Isinya tuh kayak ada ketan, tape, ada kacang merahnya juga kok nggak salah. Khasnya emang kayak gini, memang rasanya tuh semedok itu. Jadi santannya itu bener-bener yang kental, terus juga gurih, dan juga si gula merahnya bener-bener dibuat thick banget ya, tebel, kental gitu. Aku sih suka ya, tapi emang nggak bisa dimakan banyak-banyak, jadi mesti banget sharing. 8,5/10. Lanjut, ada pukis sama pastel. Kalau pukisnya mesti banget ada yang rasa nanas, karena nanas itu bener-bener gong banget, kayak berasa banget homemade-nya, tapi dibuat tebel, manis, asam, segar. Dan pukisnya juga lembut, terus kalau misalnya udah matang dia kayak diolesin pakai mentega banyak gitu loh, jadi kayak harum banget deh, wangi. 10/10. Lanjut, itu ada pastel isinya mie. Kalau kulitnya sih oke aja ya, tapi isian mie-nya itu enak. Jadi mie-nya itu kayak dibumbuin gitu, kok tau pakai bumbu apa, ini enak. Dan di dalamnya itu ada kentang sama juga ada wortelnya. 9/10. Lanjut, sebelum makan miso ini aku mau makan tahu isi mie-nya. Padahal ini cuma tahu isi ya, kayak semua orang juga bisa buat, tapi tak kenapa mas ini buat bener-bener enak banget. Tahunya tuh masih basah gurih gitu, jadi kalau bisa dimakan tuh berair, dicampur sama mie. Terus juga ada cabai hijaunya, jadi kayak pedes, ada manis kecapnya juga. Gong banget. 10/10. Lanjut, ini dia peran utamanya, miso ayam kriuk. Aku sih selalu makannya pakai kerupuk singkong gini ya, terus juga aku tambahin bakso, pakein cabai hijau, cabai merah sama kecap manis. Wah ini ngeditnya jadi ngiler banget. Yang enak tuh kriuk, karena ini aku gak tau sih terbuat dari apa, tapi dia tuh kayak tulangnya rapuh gitu yang bisa dimakan. Asin, gurih, enak banget. Kuahnya sengaldu itu seger. Bakso enak sih, tipe yang padat kenyal, cuma menurut aku itu agak kurang micin sedikit atau kurang asin sedikit, tapi gak apa-apa, mungkin karena puasa kali ya. Tetap suka banget. 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku beli oleh-oleh sebelum mudik. Alright, jadi kan udah musim mudik, tentu aja aku akan bawa oleh-oleh untuk orang rumah aku. Tapi masalahnya keluargaku tuh pengen banget dibeliin pie yang pernah aku bawain sebelumnya. Jadinya ya udah deh, kalau untuk keluarga apa sih yang enggak, akhirnya aku jauh-jauh ke Dairyland Riverside Puncak Bogor. Nah ini dia nih yang keluargaku kepengen banget, Black Cross by Chokomori. Soalnya emang harus kuakui sih, ini tuh emang seenak itu. Langsung aja deh, ini aku beli beberapa untuk dibawa pulang. Nah sebelum mudik, mumpung aku juga lagi nggak puasa, aku pengen cobain dulu karena bener-bener udah kepengen banget. Terus aku juga suka banget sama packagingnya, karena ada zipper locknya gitu, jadi lebih
lebih aman. Dan ini baru dibuka aja tuh langsung wangi banget. Wah, lihat deh, ini feelingnya bener-bener tebel banget, terus wangi juga ya. Rasanya tuh asem manis seger, mana kulit pangnya tuh rasa coklat dan super renyah. Sekarang aku ngerti sih kenapa keluarga aku sesuka itu dan kepengen banget dibawain ini, karena emang seenak itu. Asli sih kan, harus banget cobain, apalagi udah mau lebaran, cocok nih dijadiin oleh-oleh untuk pulang kampung nanti. Jadi cus, kalian jangan lupa juga cobain ya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku berburu takjil sambil nyobain makanan viral di Blok M. Alright, jadi hari itu aku pengen buka puasa di Blok M. Sekarang aku tuh pengen banget cobain makanan-makanan viral yang ada di sana. Nah, yang pertama aku penasaran juga nih sama love cheese, karena aku kan sweet tooth ya, jadi kayak pengen aja cobain. Lalu aku tuh sebenarnya pengen cobain dimsum bakaran viral itu loh, tapi ternyata habis. Akhirnya ini aku pengen cobain bakso goreng aja, karena ini juga rame banget. Lanjut, nggak jauh dari tempat bakso ini aku juga ngeliat ada mochi, dan ternyata ini harganya murah banget, cuma 10.000. Jadi ini aku beli 3. Karena aku belum beli minuman yang seger-seger, ini aku ada nampak kayak smoothies gitu. Aku beli yang mangga sama strawberry. Di atasnya tuh dikasih cream cheese sama juga ada cheese-nya dan buah-buah potongnya lagi di atasnya. Nah, terakhir ini nih makanan viral yang pengen banget aku cobain, miswa. Ini aku beli yang kuah original, jadi sambil menunggu ini aku pengen cobain dulu minumannya sambil kita buka puasa ya. Wah, ternyata ini beneran enak banget, segar. Emang ini tuh buah yang dibekuin terus di blender ya. Jadi rasanya tuh bener-bener se-fresh itu. Asam strawberry ketemu sama manisnya mangga, jadi kayak rasanya tuh nggak terlalu kecut tapi nggak terlalu manis juga, dan teksturnya juga nggak berat karena lebih banyak strawberry-nya ya. Krim kejunya juga enak, aku suka 9/10. Lanjut, ini masih banyak ya jajanan kita, cuma aku pengen cobain basrengnya. Ternyata ini rasanya juga lumayan enak. Dia kalau dimakan teksturnya tuh rada-rada kopong gitu loh, jadi kayak agak berangin. Aku pakein saus gitu dan rasanya juga lumayan oke lah ya. Ini aku suka 8,5/10. Lanjut, ini juga yang viral kalau nggak salah di Blok M, ini tuh kayak cheese squid gitu kali ya. Kalau nggak salah sih ini tuh pakai crackers yang direndam sama susu, terus dikasih krim gitu di atasnya sama dikasih topping. Ini aku pilih yang strawberry. Rasanya sih enak aja ya, manis asam. Teksturnya tuh kayak crackers yang lembek ya, you know lah ya maksudnya. Iya oke lah, 8/10. Akhirnya ini misonya datang juga, dan ternyata di situ juga ada condimentsnya, jadi kayak tinggal diracik sesuai selera. Jadi ini tuh kuahnya kalau nggak salah pakai kuah kaldu ayam, dan rasanya tuh kayak sop ayam cuma jauh lebih thick, lebih kental. Ada sawi, tofu, jamur ayam. Cuma yang balik lagi ke selera ya, kayaknya aku kurang suka sama tekstur miso sih, karena miso itu kan terlalu yang benyek banget. Untuk kuahnya tuh kaldu tetap berasa sih, cuma nggak yang terlalu medok gitu. Mungkin konsepnya memang kayak gini kali ya. Jadi menurut aku ini oke, 8/10. Terakhir aku juga cobain mochinya. Ini aku mau cobain yang rasa coklat. Kulitnya lembut, chewy, nggak yang gitu tipis, jadi kayak masih berasa lah ya kulit mochinya. Dan di atasnya ini kan ada strawberry, terus di tengah itu juga masih ada strawberry lagi, terus di tengah itu juga ada chocolate paste, dan tekstur chocolate paste nya juga lembut ya, jadi waktu dimakan tuh langsung lumer di mulut. Menurut aku ini juga enak, lumayan 8,5/10. Oke deh guys, kenyang juga, jadi segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Hari ini Aik temenin aku buka puasa edisi hujan terus. Alright, jadi karena hari ini sering banget hujan atau mendung, jadi hari ini aku mau cari buka puasa yang enak dimakan waktu hujan-hujan. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah, sebelum cari takjil, dilihat-lihat bibir aku pucet banget nih. Tentu saja aku mau pakai lip gloss kesayangan aku akhir-akhir ini dari Something. Yang aku suka kan dia emang stay banget di bibir. Jadi cocok untuk aku yang suka makan-makan kayak nggak repot gitu loh untuk nge-touch up lagi. Dan warna itu loh cakep banget, tipe yang aku gitu loh, kayak warna itu soft aja, nggak terlalu terang. Oke deh, udah cakep, jadi langsung kita berburu takjil. Oke, yang pertama aku tuh penasaran banget sama bakpao ini, katanya enak. Enak banget nih kan, bakpao anget dimakan mendung-mendung. Lalu kemarin mama aku beli risol di sini dan ternyata enak. Akhirnya besoknya aku beli lagi. Udah kangen banget sama yang namanya lontong sayur padang. Dan ternyata yang di sini tuh lumayan rame. Aku beli yang sayur nangka dicampur sama sayur pakis. Nemu di samping jalan ada tebu, kayak seger ya, enak. Jadi aku juga mau beli. Terus di sebelahnya juga kebetulan ada perkedel jagung, jadi ini pengen cobain juga deh. Oke, kelar, sekarang kita cobain satu-satu. Pertama ini aku mau minum es tebu. Jujur ini bener-bener enak banget, seger, apalagi kan tadi fresh ya bapaknya buat, jadi kayak enak banget. Walaupun memang agak manis tapi nggak apa sih, karena enak. 9/10. Dari kemarin tuh pengen makan bakpao, dan aku tuh penasaran sama bakpao ini, namanya bakpao setia. Ini aku mau cobain yang ayam jamur rawitnya dulu. Ternyata ini tuh rasanya kayak ayam kecap, cuma ada cabai rawitnya 2 biji. Jadi ya menurut aku rasanya nggak pedes, rasanya lebih dominan ke manis, tapi nggak yang manis banget juga. Paling kalau misalnya pedes kegigit cabai rawitnya aja. Sebenarnya lembut dan lumayan gede, isinya juga full banget. Overall aku suka sih, 8,5/10. Lanjut, aku juga pengen cobain yang coklat. Aku tuh kalau bakpao selalu sukanya yang coklat sih memang, dan lihat deh coklatnya bener-bener tebel banget ya. Dan kayak dia pakai dark coklat karena rasanya manis sih, tapi lebih dominan ke pahit. Jadi aku suka ini, lebih suka yang ini sih, 9/10. Nah ini nih aku udah kepengen banget lontong sayur padang, cuma pakai pakis sama sayur nangka, itu bener-bener enak banget asli. Dia tipe kuahnya tuh memang bukan yang kental banget sebenarnya, cuma enak dan santannya tuh tetap berasa. Malah kalau terlalu kental kan jadinya enak ya. Sayur nangka itu tipe yang nggak pedas, makanya aku suka campurin sama sayur pakis, karena sayur pakis itu lumayan pedas, jadi kalau bisa dicampur tuh rasanya jauh lebih balance, enak banget. 10/10.
Lanjut, ini juga ada risoles. Aku tuh kayak baru nemu kemarin sebenarnya, tapi ternyata enak. Ini tuh isinya rogut ayam. Kulitnya nggak gitu tebal, tapi untuk isian 2000 ya. Ini tuh lumayan banyak. Jadi ada ayam, ada wortelnya juga. Rasanya tuh kayak creamy, manis gitu. Ini juga enak banget. Aku suka 9/10. Terakhir ada perkedel jagung. Menurut aku sebenarnya adonannya enak. Cuma kayaknya jagungnya tuh dicopot atau mungkin dipotong kecil-kecil banget. Jadi kayak nggak gitu berasa. Adonannya tuh asin, agak pedas sedikit, ketemu jagung yang manis. Jadi menurut aku ini juga enak. 8,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Buka puasa seblak level 8. Oh my god, enak banget. Buka puasa pakai seblak level 8. Kayaknya aku tuh buka puasa tergantung makanan yang ada di FYP aku ya. Karena tadi tuh aku ngeliat ada seblak yang kayak pedes gitu. Jadi aku juga pengen buka puasa pakai seblak hari ini. Wow. Mari kita coba. Bismillah. Ternyata nggak terlalu pedas. Enak lagi. Ini kayaknya seblak pertamaku di tahun 2025. Karena sebenarnya aku tuh jarang banget makan seblak. Kayaknya setahun mungkin sekali, 2 atau 3 kali gitu. Soalnya aku tuh jarang banget ketemu seblak yang bener-bener enak gitu loh. Ini tuh termasuk seblak yang aku temuin dan ternyata enak. Oh my god, enak banget. Dia tuh kayak pedas, kencurnya berasa, tapi nggak terlalu strong. Karena aku gimana ya, kayak nggak terlalu suka kencur. Tapi kalau misalnya seblak nggak ada rasa kencurnya juga aneh kan. Kenapa aku baru menemukan seblak ini di tahun 2025? Kalian harus cobain makan seblak pakai nasi. Enak banget jujur. Sosis, kuah seblak dan telur. Lihat sampai udah habis. Ini semua total 66.000 dan aku menghabiskannya sendiri karena emang enak. Bye-bye. Hari ini Aik temenin aku buka puasa, edisi dikirimin teman. Alright, jadi hari ini aku mau buka puasa. Tema itu disponsorin sama teman, karena teman aku tuh baik banget kirimin aku makanan. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama, jadi teman aku tuh kayak punya cafe gitu. Namanya Seven Doors, nggak tahu kan ada yang mau buka di sana. Dan itu aku cobain ayam bakar cabai hijaunya. Dilihat dari penampakannya, aku kira bakal pedes banget. Ternyata enggak, ini tuh pedesnya masih aman. Ayam bakarnya lembut banget dan dia tuh tipe yang lebih ke asin ya, jadi bukan yang ke manis. Terus ada terong goreng tepungnya juga. Kalau aku sih suka ya. Terus ini tuh kalau nggak salah paketannya ada lemongrass, kayak lemon tea biasa, cuma ada serehnya jadi kayak lebih segar. Tentu saja kalau Ramadan dikasih free kolak dong. Ini tuh kolaknya pakai ubi ungu dan memang dia tipe gula merah yang kenceng banget gitu loh rasanya dan aku suka. Lanjut, ini juga ada yang paket ayam rica-rica, kelihatannya enak ya. Ternyata ayamnya tuh kayak ayam bumbu bakar tapi ada kemanginya, jadi jauh lebih wangi dan flavorful banget ya. Jadi kayak bumbu itu medok. Dan tentu saja ini aku minumnya pakai leci tea, bener-bener segar banget. Sama terakhir, kalau misalnya kalian asam lambung nggak bisa sih makan ini karena ini bener-bener pedas banget. Itu ayam pecak, sambalnya tuh bener-bener pedas kayak ayam geprek, cuma ada asam-asam segernya. Terus juga ada tahu goreng tepungnya, jadi kayak udah sesuai selera lah ya. Overall semuanya enak. Lanjut, aku juga dikirimin yang manis-manis nih. Ini ada brownies sama juga ada giant cookies yang viral itu. Jadi brownies itu kalau nggak salah percampuran brownies sama cookies ya. Jadi menurut aku ini memang teksturnya nggak sefaji itu dan lebih dominan ke cookiesnya ya kayaknya. Terus di atasnya tuh juga ada tekstur karena dikasih topping oreo yang lumayan banyak. Lanjut, ini juga ada giant cookies, ada kayak chocolate chips sama ada chocolate chunk-nya gitu. Teksturnya nggak keras ya, tapi juga bukan yang terlalu soft. Nggak gitu manis juga adonannya. Jadi menurut aku oke lah ya, mau cobain bisa cek di Instagramnya. Bener-bener ya, ini dikirimin banyak banget nasi kotak ini dari Fanny Bella Resto. Bahkan segala hampers juga dikirimin, bayangin tuh. Cakep sih, bisa dibagiin untuk ke keluarga. Ntar aku cantumin deh IG-nya. Dia juga ada paket Ramadan ya, mau tau kan mau bukber gitu. Tentu saja ada free takjil kolak, aku pengen cobain. Aku suka sih karena ada candil ubinya. Aku tuh suka banget sama candil ubi. Nah, lihat banyak banget dikirimin, kayak bisa untuk sahur sih ini. Pertama aku pengen cobain ayam saus gitu sih, cuma ini ayam sausnya nggak beda ya. Jadi yang pertama tuh ada yang kecap, jadi rasanya tuh lebih kayak kemanis, saus tiram dan kecap manis gitu. Terus sayurnya tuh dikasih capcay yang lumayan banyak juga porsinya. Ada tahu tempe sama sambal juga, jadi kayak satu paket tuh lengkap gitu loh. Nah kalau yang ini tuh mirip-mirip, cuma ini tuh lebih kayak ke asam manis pedas, saus sambal sama saus tomat gitu loh. Terakhir aku pengen cobain nasi bakar karena kelihatannya tempting banget. Tetap ya ada capcaynya gitu. Nasinya gurih wangi ya, terus ada juga teri medannya. Satu paket itu ada ayam goreng sama juga ada sambal, jadi menurut ini juga enak, aku suka. Oke deh guys, udah kebegah banget. Next kita buka puasa pakai apa lagi ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.